Saya adalah orang yang sangat beruntung karena punya kesempatan sering banget pergi-pergi ke ujung Indonesia, terutama Indonesia bagian timur. Ini sekarang saya sedang ada di Pulau Dodola. Pulau Dodola itu adalah bagian dari Maluku Utara. Dia sekitar 1 jam dari Pulau Morotai. Bagus banget pulaunya. Ini agak-agak mendung nih kayak gini. Sebelah sana mendung banget. Terus abis itu saya membayangkan gitu bahwa pulau-pulau atau wilayah-wilayah ya wilayah-wilayah yang sekarang lagi banyak rame dibahas orang karena dirusak, ditambang, nggak dibenerin lagi. Tentu saja nggak dibenerin lagi karena susah banget, nggak bisa kita ngebenerin gitu. Freeport gitu ya misalnya, Papua gitu ya misalnya. Itu tuh kayak it was like this gitu. Kayak gini gitu indahnya, hijaunya, birunya, sampai kemudian lautnya dicemari dan menjadi coklat, menjadi nggak bisa dipakai lagi, ikan-ikannya pergi, sampai kemudian hutannya gundul, jadi nggak ada lagi yang bisa menahan air, kemudian banjir, kemudian kalau di laut tuh apa namanya terumbu karangnya jadi rusak, eh, dan lain sebagainya. Kayak sedih gitu nggak sih ngelihatnya gitu, dan itu negara tuh kayak merasa bahwa itu bukan tanggung jawab dia gitu, kayak I didn't make anything out of it gitu. Aku nggak ngapa-ngapain, yang ngapa-ngapain adalah perusahaan, dan perusahaan sudah mendapatkan izin, dan izin juga diantaranya dari rakyat gitu. Padahal kita tahu bagaimana proses sampai sebuah izin itu keluar. Um, Memang rakyat dilibatkan, tapi lagi-lagi rakyat yang mana? Rakyat yang bisa disogok, rakyat yang tidak menjalankan amanah dengan baik gitu ya, kepala desa atau pemuka-pemuka masyarakat yang dipercaya oleh masyarakat tetapi justru menyalahgunakan karena tentunya mendapatkan keuntungan gitu. Jadi why don't we rethink it? Kenapa kita nggak memikirkan kembali gitu bahwa ini semua kalau dia bertahan terus, kita pertahankan keasriannya, maka dia akan memberi kita hidup. Kelapa-kelapa yang tumbuh di sini, ikan itu nggak akan ada habisnya gitu. Tetapi ketika dia dirusak, bentuknya katakanlah uang, Anda dikasih segepok uang nggak ada habisnya gitu ya, uang itu kayak bisa piknik-piknik ke luar negeri atau beli kendaraan mewah-mewah atau apapun yang tadinya Anda pikirkan tidak akan tercapai jadi tercapai. Tapi kemudian ketika tanahnya rusak, ketika pohon-pohon ini nggak ada, ikan-ikan nggak ada, Anda mau hidup di mana? uh, itu satu hal. Yang kedua, mau sampai kapan gitu ya? Karena saya ingat nenek saya pernah bilang bahwa sebanyak banyaknya nasi yang bisa kamu makan ya hanya satu piring gitu. Itu buat saya dalam banget gitu karena dia memberikan gambaran ke saya atau ngajarin saya tentang rasa cukup itu dengan gambaran si nasi sepiring itu gitu. Jadi kita punya harta segombreng-gombreng banyaknya, ya kita nggak akan lebih bisa makan lebih banyak dari segitu gitu. Nasi sepiring tuh ini aja ya perumpamaan. Itu sih yang saya pengen bilang. So saya nggak yakin pesan ini akan sampai ke orang-orang yang saya target. Kalau toh sampai juga kupingnya udah pada budek, saya nggak tahu gitu. Cuman yang saya pikirkan adalah ada yang bilang ini, kita pernah berdiskusi tentang kenapa sih ada yang sadar dan ada yang enggak gitu. Kenapa ada yang peduli dan ada yang enggak. Konon kabarnya, setiap peristiwa dalam hidup kita akan mempengaruhi bagaimana kita mengambil keputusan, right? Jadi ada orang-orang tertentu yang karena terpengaruh oleh sesuatu di dalam hidupnya dia jadi mikirnya begitu. Dan mostly yang membuat seseorang menjadi sensitif, yang membuat seseorang menjadi peduli sama orang lain adalah penderitaan. Artinya dia pernah merasakan di satu titik, misalnya nih nggak bisa makan gitu, misalnya satu, atau kena bencana banjir gede banget di masa kecilnya sampai nggak bisa sekolah atau sampai sampai nggak bisa tinggal di area atau di lingkungan itu lagi, maka dia akan berpikir oke, aku nggak akan buang sampah sembarangan, oke aku akan nanam pohon gitu misalnya. Nah sayangnya orang-orang yang duduk di posisi di mana dia bisa mengambil keputusan kayak jarang ya terdampak itu gitu.
kalau toh lingkungannya banjir, dia mungkin dijemput helikopter di gedung atas rumahnya, atau dia akan dijemput dengan kendaraan penyelamat paling aman, sehingga ya nggak apa-apa bencana dikit nanti juga ini tidak merasakan dampaknya. Rumahnya ambles gitu, dia masih punya rumah 17 lagi, nggak usah sedih. Jadi itulah kenapa itu menjawab sebenarnya kenapa orang-orang tertentu tidak bisa membuat keputusan yang merakyat. Merakyat, mereka juga rakyat. Tunggu kita ganti bahasanya. Mereka tidak bisa membuat keputusan yang sensitif, yang memperhatikan kebutuhan-kebutuhan mayoritas masyarakat. Gitu ya, mungkin ya. Mayoritas masyarakat tentu tidak berada di gedung yang tinggi dan dijemput helikopter. Mayoritas masyarakat ya akan terdampak banjir atau bencana lain dan mengalami kesulitan untuk hidup. Anak-anak terpaksa berhenti sekolah, anak-anak perempuan terpaksa dikawinkan lebih awal karena orang tuanya mau ambil uang uang maharnya gitu ya, atau belis atau apapun sebutannya. Itu masyarakat yang dimaksud. Nah, itu menjawab di satu sisi, tapi kemudian kita diajak lagi berpikir bahwa baca kan teman-teman, ada beberapa orang yang ternyata di masa lalunya tuh kehidupannya nggak langsung pakai silver spoon gitu, nggak langsung pakai sendok perak. Ada yang dulunya kayak kita juga itu sopir, ada yang dulunya bahkan kurir gitu, misalnya antar barang gitu. Ada yang dulunya driver, kalau sopir tadi merujuk pada mobil ya, driver kendaraan motor 2 gitu, supir ojek gitu ya. Ada yang kayak gitu, artinya mereka pernah kepanasan dong, pernah dimarah-marahin sama bosnya, pernah ngerasain harus nembus banjir ketika hujan dan lain sebagainya. Kok iya tetap nggak sensitif gitu? Jadi apa ya gitu sebenarnya. Ini masih jadi perenungan sih. Saya nggak mau, mohon maaf, saya nggak ngasih pencerahan, saya memberikan perenungan atau ngajak mikir bareng-bareng yang lain. Kalau ternyata orang-orang yang kita pikir seharusnya sensitif, yang pernah melalui masalah-masalah yang sama seperti kita juga nggak sensitif, kita bisa berlindung sama siapa gitu, kita bisa minta bantuan sama siapa gitu, kita bisa berharap sama siapa. Saya nggak suka dengan teori bahwa siapapun yang memimpin pada akhirnya dia akan menjadi penjahat berikutnya. Ketika kita semua berpikir seperti itu, ini kayak self-fulfilling prophecy. Jadi ketika sesuatu sudah dikatakan gitu, saya nggak suka kata diramalkan juga, ketika walaupun profesi artinya adalah ramalan ya, ketika sesuatu sudah dikatakan, maka seolah-olah itu menjadi titah, menjadi perintah, menjadi kepastian gitu, bahwa siapapun yang memimpin maka akan jahat gitu. Nah, itu yang mungkin kita ubah gitu, bahwa kita bisa menemukan pemimpin-pemimpin yang baik, pemimpin-pemimpin yang sensitif gitu, tanpa dia harus melalui penderitaan. Karena idealnya masa iya sih orang harus menderita dulu baru dia baik gitu, kan nggak gitu ya harusnya sih. Sensitivitas itu dibangun kayaknya gitu ya. Ada yang sensitif dari lahir kali gitu, tapi mostly adalah dibangun, dan yang membangun adalah seperti biasa keluarga terdekat dulu, baru kemudian ke lingkungannya, sekolahnya, baru ke lingkungan yang lebih besar, termasuk pemerintah. Nah, kalau pemerintahnya nggak ngajarin buat sensitif, maka menurutku kita kegedean mikir sampai ke sana. Nggak usah mikir sampai ke sana dulu lah. Kita mikir dari yang dekat-dekat aja gitu, karena anak-anak kita adalah hasil karya kita gitu. Kita mendidiknya seperti apa ya, dia akan menjadi seperti itu. Kita itu bukan cuma orang tuanya ya, kita dan lingkungan dan lingkaran yang lebih besar lagi. So let's start from that. Mari kita mulai dengan ngajarin anak kita antri, ngajarin anak kita menghargai temennya, ngajarin anak kita tidak melakukan bully, ngajarin anak kita untuk tidak melihat perbedaan-perbedaan fisik, ras, agama sebagai sesuatu yang perlu dibahas gitu ya. Mari kita membicarakan atau membuka ruang-ruang diskusi dengan anak kita tentang hal-hal yang lebih manusiawi, lebih humanis manusiawi ya,
humanis gitu misalnya. Eh, Mari kita membacakan dongeng-dongeng yang membuat anak-anak kita lebih menghargai orang lain. Saya senang banget. Uh, saya waktu kecil tuh dapat dongeng dari orang tua saya tentang Baru Kelinting. Saya nggak tahu teman-teman pernah dengar atau nggak. Baru Kelinting itu Salatiga. Itu ada danau kecil namanya Rawapening. Nah di Rawapening tuh konon sejarahnya dulu adalah ada anak dengan, saya lupa, dengan disabilitas atau pokoknya dia berbeda dari teman-temannya gitu, atau dia dia terbuat dari siput, saya lupa, tapi dalam ingatan saya dia adalah anak dengan disabilitas. Dia dikucilkan sama masyarakat di sekitarnya sampai dia tuh pengen banget diundang ke sebuah pesta, tapi ada pesta kawinan waktu itu rame-rame, dia pengen diundang, dia nggak diundang, terus dia marah. Nah karena kemarahan itu dia kayak meminta pada semesta untuk nih biar tahu rasa nih orang-orang gimana caranya, please berpihaklah padaku wahai semesta gitu. Terus dia bawa kayak lidi gitu kan, lidi digulung-gulung gitu, tung 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 di tengah pesta itu, dari situ keluar air, dan air itu nggak pernah berhenti itu tuh. Nah jadilah si Rawapening itu. Waktu kecil buat saya itu ya adalah cerita ini aja, asal usul Rawapening, that's it gitu. Tetapi tanpa sadar ibu saya, bapak saya, kakek nenek saya yang mungkin lebih dulu menceritakan ke mereka itu sedang sedang ini analisis saya aja ya, sedang menceritakan tentang jangan meng-underestimate, jangan membeda-bedakan, jangan jahat gitu ya sederhananya sama orang yang berbeda denganmu, karena kita nggak tahu power apa yang dia miliki gitu misalnya. Uh, itu sih kayak kayak gitu tuh misalnya. Jadi dongeng-dongeng semacam itu ada lagi tuh namanya Toron Pepe. Saya nggak tahu jelasnya ya, Toron Pepe Madura, tentang anak perempuan yang dibuang sama bapaknya, bukan dibuang ya, dipersembahkan buat Raja Buta. Jadi si anak itu tuh Buta itu raksasa ya. Jadi anak perempuan ini bapaknya nggak suka anak perempuan karena dia nggak berguna gitu kan. Terus dia dikasihin ke Raja Buta itu untuk memelihara Raja Buta. Jadi di sana dia ngasih makan Raja Buta, nyari kutunya tuh segede-gede kecoa gitu ya, kayak raksasa kan. Terus habis itu dia pas lihat berasnya tuh, di berasnya tuh ada gigi manusia, karena Raja Butanya tuh ternyata makan manusia gitu-gitu. Jadi kayak terrorizing lah buat saya. Dan itu ada lagu-lagunya. Ibu saya sampai sekarang ke cucunya dia masih ceritain tuh, ke ponakan-ponakan saya dia masih ceritain si Raja Buta dan Toron Pepe itu. Yang menyelamatkan akhirnya adalah kakaknya, singkat cerita gitu ya. Terus dia minta tolong Patek Gonggong. Patek Gonggong itu adalah anjing. Anjing itu sama dia disuruh, anjing ini dong gigit raksasanya gitu supaya dia bisa kabur. Nah, singkat cerita dia kabur, dikejar Raja Buta tapi nggak berhasil Raja Butanya. Terus dia ya, berhasil pulang ke rumah. Nah bapaknya itu marah karena dia apa namanya, dia berhasil selamat gitu. Nggak tahu ya ada perjanjian apa antara si bapaknya dan Raja Buta ini, berakhir dengan pokoknya bapaknya mengejar si adik ini, anak perempuan ini. Terus ibunya membantu anak perempuan ini dan anak laki-lakinya untuk memutuskan tali di jembatan. Jadi bapaknya tuh di hutan seberang mau datang, diputusin jembatan itu, bapaknya jatuh bersama Raja Buta itu, dan that's the end of the story. Buat saya itu ketika saya ngerjain isu-isu migrasi itu nyambung banget, kayak ini orang-orang tua, para bapak-bapak ini menjual anaknya ke raksasa-raksasa, calo-calo migran yang jahat gitu ya, untuk dapat uang, untuk apalah segala macam gitu. Sementara anak-anaknya dibiarkan tanpa pertolongan. Dan kakaknya adalah mewakili sesuatu yang menolong, entitas yang menolong orang itu, bisa bisa apapun, bisa orang, kelompok orang, LSM dan lain-lain gitu misalnya. Nah itu kayak kayak gitu tuh misalnya contoh-contohnya. Saya nggak tahu sekarang kita bisa ngarang dari lingkungan di sekitar kita ya, misalnya di Morotai kita bisa ngarang kenapa ini pulau nyambung gitu. Misalnya Pulau Dodola tuh ada Dodola kecil di sebelah sana tuh itu nyambung, ya itu nyambung pulau itu sama pulau ini, ada pasirnya gitu-gitu misalnya. Kenapa dia nyambung gitu misalnya, kita bisa ngarang cerita-cerita dari kayak gitu sih. Anyway, coba saya ngomong apa nih dari tadi, nggak jelas. Nggak, udah itu aja. Selamat menikmati apapun yang sedang Anda nikmati, dan tetaplah marah, tetaplah kritis, berusaha bertanya sebanyak-banyaknya, berusaha berpikir sebanyak-banyaknya, dan jangan mau dibohongin. Itu kali ya. Ya, saya mau menikmati pulau dulu. Terima kasih.